gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Vita Silatrasa. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, STAI Hasan Jufri Bawean. Nah, di sini saya akan mereview kembali terkait metodologi penelitian pendidikan yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bu Devi Dahlia Nurdiana. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait 4 materi yang diberikan oleh beliau. Terkait yang pertama adalah makna penelitian. Nah, menurut KBBI, penelitian diartikan sebagai pengumpulan, pengelolaan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang diuji. Adapun dari pemaparan arti penelitian secara umum, dapat diambil kesimpulan bahwasanya penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, logis, dan rasional untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan suatu fenomena untuk memperoleh hasil yang dicapai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah penelitian, yang dimana pertama adalah mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah membuat definisi tersebut menjadi lebih terstruktur sebagai suatu langkah awal penelitian, seperti menganalisis permasalahan apa yang sedang terjadi di suatu tempat atau hal yang diteliti sebelum menentukan atau membuat judul yang akan diteliti. Yang kedua adalah merumuskan masalah, di mana rumusan masalah itu yaitu menentukan pertanyaan-pertanyaan yang jelas yang menjadi titik fokus yang akan diteliti lebih lanjut. Nah, yang ketiga, mengkaji teori, di mana mengkaji teori ini serangkaian konsep atau perspektif tentang suatu hal yang sudah tersusun, yang berbentuk ihtisar atau fakta, yaitu hukum yang jelas. Selanjutnya, merumuskan hipotesis, di mana bentuk pertanyaan singkat atau sebagai landasan untuk jawaban ataupun dugaan terhadap permasalahan yang diteliti, di mana yang menghubungkan dua variabel. Nah, selanjutnya adalah menentukan metode penelitian. Nah, hal ini merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dalam melakukan sebuah penelitian, yaitu menentukan metode penelitian, di mana menentukan cara ataupun langkah ilmiah sebelum melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil data yang diinginkan atau yang diteliti. Yang keenam yaitu menyusun instrumen, di mana instrumen adalah sebagai alat bantu atau prosedur yang dilakukan untuk menampung, mengolah data yang akan dikumpulkan dan diteliti. Selanjutnya adalah menganalisis data. Nah, di sini adalah suatu proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Terus yang kedelapan yaitu membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan yaitu isi dari keseluruhan hasil data yang diteliti, di mana hal ini digunakan untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai hasil akhir dari sebuah penelitian. Dan yang terakhir adalah kajian pustaka, di mana bahan bacaan yang sudah pernah dianalisis dan dibaca dalam bentuk sudah dipublikasi ataupun sudah dikoleksi pribadi, atau yang sering kita sebut daftar pustaka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknik wawancara. Nah, di sini ada teknik wawancara, ada 3. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Nah, sudah dijelaskan bahwanya wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Nah, di mana maksudnya adalah pertanyaan yang memang tidak dapat diubah antara satu responden dengan responden yang lain, sehingga memudahkan dalam melakukan perbandingan data. Akan tetapi pertanyaan tersebut bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Yang kedua adalah teknik non-struktur. Nah,
Teknik ini adalah kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana bentuk susunan pertanyaannya tidak sama ataupun dapat berubah sesuai yang diinginkan oleh responden. Dan hasil data yang dikumpulkan lebih akurat, namun sulit dalam membandingkan hasil datanya. Nah, yang terakhir adalah teknik semi struktur, di mana bentuk pertanyaan-pertanyaan sudah disusun sebelumnya dan dapat berubah sesuai dengan yang diinginkan, baik penanya ataupun para responden. Dan jenis ini memudahkan dalam mendapatkan hasil yang akurat, serta memudahkan dalam melakukan perbandingan. Nah, untuk saya sendiri, biasanya saya menggunakan teknik semi struktur, di mana saya membutuhkan pertanyaan-pertanyaan ataupun hasil data yang memang saya sesuaikan dengan, atau saya yang sesuai dengan keinginan saya. Tuh. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan terkait macam-macam metodologi penelitian pendidikan. Nah, secara umum ada 3. Yang pertama, metode kualitatif, yaitu metode yang mengutamakan pengamatan yang mendalam, sehingga penelitian kualitatif dapat menghasilkan studi fenomena yang lebih mendalam dengan hasil akhir berupa deskripsi atau penjelasan. Yang kedua adalah metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif adalah sebuah metodologi penelitian yang menggunakan banyak angka. Selanjutnya, kalian bisa membacanya di PPT ini. Terus yang terakhir adalah metode mixed atau mixed method, di mana campuran. Nah, mixed method ini adalah usaha terencana, sistematis, terstruktur, dan terukur untuk menggabungkan 2 metode, di mana metode kuantitatif dengan kualitatif. Nah, adapun pendekatan yang ada dalam macam-macam metodologi penelitian, yang pertama adalah metodologi kualitatif. Nah, dengan metode kualitatif kita bisa menggunakan yang ke-7 yang sudah saya paparkan ini di PPT. Nah, akan tetapi umumnya para mahasiswa ataupun peneliti yang lain itu menggunakan studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyelidiki faktor-faktor sosial tertentu untuk mengidentifikasi penyebabnya, dan kemudian mengumpulkan data untuk menciptakan atau menunjukkan solusi untuk masalah penelitian. Yang kedua adalah library research, di mana penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kajian pustaka dengan media buku, jurnal, majalah, dan lain-lainnya. Selanjutnya tentang kuantitatif, di mana kuantitatif di sini ada beberapa yang mungkin digunakan, seperti deskriptif, di mana metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau fenomena yang sedang terjadi. Metode penelitian memiliki fokus utama untuk menjelaskan bagaimana objek penelitinya secara mendalam. Yang kedua, eksperimental, di mana eksperimental adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan suatu percobaan yang mencari sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang selanjutnya adalah survei, adalah metode penelitian yang mengharuskan peneliti mengambil data menggunakan cara survei dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan format angket, format pertanyaan pilihan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, penelitian R&D, metode atau langkah untuk menciptakan produk atau mengembangkan dan menyempurnakan produk yang sudah ada dan digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah mixed method. Nah, di mixed method ini ada 3. Yang pertama, sequential explanatory, di mana metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan atau terstruktur. Yang mana pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan tahap kedua adalah kualitatif. Selanjutnya, concurrent triangulasi adalah model mixed method yang dimana peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, kemudian menggabungkan kedua bentuk data dan membandingkan kedua data untuk melihat apakah ada keseimbangan dari data yang sudah dikumpulkan dengan dua cara tersebut.
Yang terakhir adalah convergent parallel design. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Semoga bisa memberikan gambaran ataupun membantu para pembaca untuk memahami lebih dalam lagi terkait metodologi penelitian pendidikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.